Seorang pria menerima undangan pernikahan dari sahabat lamanya yang sudah lama menghilang. Undangan itu membawanya ke sebuah kampung terpencil yang tidak ada di peta. Awalnya kampung itu terlihat damai dan warganya ramah, tapi malam harinya, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul. Sampai akhirnya, dia dijodohkan dengan wanita cantik dari kampung itu. Dan disitulah dia sadar, kampung itu bukan milik manusia. Inilah kisah lengkapnya. Dengarkan sampai akhir. Sebelum kamu menyimak kisah seram kali ini, pastikan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena setiap hari pukul 18 akan ada cerita horor nyata yang bisa membuatmu merinding. Pastikan juga nonton sampai akhir, karena kisah kali ini penuh kejutan dan misteri yang tak terduga. Namaku Arga. Aku tinggal di Malang, dan kisah ini terjadi 3 tahun lalu, ketika aku diminta menghadiri pernikahan sahabat lamaku, Galih, di sebuah desa kecil di lereng gunung Arjuno. Awalnya aku ragu, karena undangannya tak biasa. Galih sudah lama hilang kontak, dan tiba-tiba saja aku mendapat surat undangan fisik. Di zaman semua serba digital, ini jelas aneh. Alamat dalam undangan itu bukan tempat yang familiar. Desa Surodadi, katanya. Aku coba cari di Google Maps, tapi tidak ketemu. Bahkan orang-orang sekitar tak tahu di mana desa itu. Tapi aku penasaran. Aku putuskan berangkat sendiri dengan motor. Aku hanya dibekali petunjuk. Arah dari surat, ikuti jalan setapak setelah pos pendakian tua. Kalau kamu sudah melewati 3 pohon beringin yang tumbuh berdempetan, berarti kamu hampir sampai. Aku mengikuti petunjuk itu. Siang itu cuaca cerah, tapi entah kenapa suasana terasa berat. Setelah melewati jalan setapak penuh semak dan pohon liar, aku mulai merasa tidak enak. Tidak ada sinyal, tidak ada suara burung, hanya sunyi dan desiran angin aneh yang kadang seperti bisikan. Akhirnya aku sampai di 3 pohon beringin yang berdempetan. Setelah itu, jalan menjadi menurun. Lalu, aku melihat sebuah gapura tua yang tampak seperti pintu masuk ke desa. Desanya sangat bersih, rumah-rumah dari kayu jati, berjejer rapi, dan orang-orangnya ramah. Mereka semua menyapaku dengan sopan. "Selamat datang di Surodadi, Mas Arga," kata seorang pria tua yang mendekat. Galih sudah menunggu. Besok dia menikah. Aneh, aku belum memperkenalkan diri, tapi dia tahu namaku. Aku dibawa ke rumah Galih. Ia terlihat sehat dan bahagia, tapi ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Tatapannya kosong dan senyumannya terlalu lebar. Ia hanya bilang, "Kamu akan paham nanti. Tetap di sini malam ini ya. Besok kamu akan menyaksikan sesuatu yang indah." Malam harinya, aku ditempatkan di rumah warga yang bersedia menampung. Seorang wanita muda bernama Sekar menjadi tuan rumahku. Wajahnya sangat cantik, tapi dingin. Dia sangat sopan dan sedikit misterius. "Kalau malam, jangan keluar ya, Mas Arga," katanya. "Kampung ini punya aturan sendiri." Aku hanya tertawa gugup, mengira itu sekadar adat desa. Tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara gamelan dari kejauhan. Suara itu menggema, seolah berasal dari dalam tanah. Karena penasaran, aku membuka jendela dan kulihat puluhan orang berpakaian adat berjalan tanpa suara ke arah hutan yang membuat darahku beku. Mereka melayang. Aku buru-buru menutup jendela dan pura-pura tidur. Tapi suara bisikan mulai terdengar di sekitar kamarku. "Pilih dia, pilih dia. Dia cocok, dia darah segar." Keesokan harinya, pernikahan Galih dilaksanakan. Tapi tak ada upacara keagamaan seperti biasa. Yang ada hanya duduk bersila di bawah pohon besar dan wanita yang dinikahi. Galih muncul dari balik kabut. Dia tidak berkedip selama prosesi. Malam itu, Galih memintaku tinggal lebih lama. "Arga Janggen Pulong. Di sini, lebih baik." Aku menolak dan diam-diam mencoba kabur. Tapi jalan yang tadi kulewati kini berubah. Tak ada gapura tak ada jalan. Setapak hanya hutan gelap tanpa ujung. Aku tersesat. Selama 3 hari, aku berputar-putar. Sampai akhirnya kembali ke rumah Sekar. Dia menyambutku dengan senyum. Tapi kali ini lebih menyeramkan. "Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Desa ini sudah memilihmu." Malam itu, aku tak sadarkan diri. Ketika terbangun, aku sudah duduk bersila di bawah pohon besar bersama warga desa. Sekar duduk di sampingku. Aku telah menikah dengannya. Sudah 3 tahun berlalu sejak kejadian itu. Aku hidup di desa ini dan tidak bisa keluar. Kadang aku masih berusaha kabur, tapi jalan selalu kembali ke tempat yang sama. Sekar adalah istriku, dan meski dia selalu bersikap lembut, aku tahu dia bukan manusia. Orang-orang di desa ini tidak pernah tua. Mereka tidak makan, tidak tidur, dan tidak pernah terlihat di siang hari terlalu lama. Aku sering melihat warga yang meliang atau berdiri membatu selama berjam-jam. Pernah suatu malam,
Aku melihat mereka semua berjalan masuk ke tanah, dan kembali keesokan paginya. Kini, aku pasrah. Jika kamu menerima undangan dari seseorang yang sudah lama hilang, dan alamatnya tidak ada di peta, tolong, jangan datang. Karena sekali kamu masuk ke kampung ini, kamu tidak akan pernah kembali. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Channel ini akan terus upload cerita horor nyata dan fiksi setiap hari. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hati-hati jika kamu bermimpi tinggal di kampung yang tak dikenal. Bisa jadi itu bukan mimpi, tapi